di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas karunia yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Karena Kau masih kami beserta Tuhan. Dan Yesus, sesudah kami akan mendengar firman Tuhan, kata-kata Engkau kepada hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan Tuhan. Tuhan Yesus, kami jemaat yang di tempat ini, Kau berkati kami baik dari pendengaran kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak dosa yang kami berbuat harus oleh Tuhan, supaya tidak terlambat kasih anugerah yang akan diberikan kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Begini firman Tuhan, kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gendar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Shalom. Shalom. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Saya lihat kita semua di tempat ini begitu sepertinya bersukacita. Saya lihat dari penampilan, baik itu pakaian, baik itu mukanya yang dihiasi terkhusus untuk pemuda, perempuan, begitu cantik-cantiknya, dan laki-laki begitu ganteng-gantengnya. Nah, adapun topik firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini yaitu terang telah bersinar dalam kegelapan. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Setelah kita menjalani hari demi hari, bulan demi bulan, kita sudah berada di penghujung tahun ini, yaitu kita sampai kepada hari Natal. Natal telah tiba. Di tahun ini, semua manusia merasakan sukacita yang luar biasa. Ada bermacam-macam cara yang dilakukan manusia untuk menyambut hari Natal. Dari pohon-pohon yang dihiasi dan bahkan lagu-lagu Natal yang bergema di mana-mana. Tetapi, apakah kita pemuda-pemudi di tempat ini mengetahui apa maksud sebenarnya Natal ini? Apa manfaat dari Natal ini? Apakah cuma hanya sekedar kelahiran Yesus saja? Apakah tidak memiliki makna? Saudara-saudara dan pemuda-pemudi, Yesaya adalah seorang nabi. Nabi yang besar. Nabi yang berjalan dalam arahan Tuhan. Nabi yang berjalan dalam petunjuk Tuhan. Ketika bangsa Israel pada masa pemerintahan bangsa Asyur, bangsa Israel menghadapi begitu banyak siksaan, menghadapi begitu banyak masalah. Mereka disiksa, mereka kelaparan, mereka harus dihukum. Begitulah yang dialami bangsa Israel. Pemuda-pemudi, mungkin kita juga telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan. Kita banyak melawan segala perintah Tuhan, baik dari melawan perintah orang tua, bahkan kita sering membuat teman-teman kita sakit hati. Pemuda-pemudi mungkin pada saat ini memang penampilan bisa saja baik,
Tetapi hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin saat ini kita mengalami sedih, mengalami duka, bahkan mengalami sakit hati. Pemuda-pemudi, saat ini kita merayakan hari Natal, di mana hari Natal yang kita rayakan yaitu hari Natal pemuda-pemudi. Kita sudah melakukan perayaan Natal di mana-mana, baik dari kaum ibu, kaum bapak, kaum anak-anak, bahkan pada saat ini kaum kita. Pemuda-pemudi, apakah kita dengan sukacita menjemput Natal hari ini? Itu kita jawab dalam hati kita. Nah, maksud dari topik yang saya ambilkan ini yaitu terang telah bersinar dalam kegelapan. Maksudnya mungkin kita sudah banyak melakukan perbuatan, kita sudah berjalan di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan maksudnya itu berjalan tanpa arahan Tuhan, berjalan tanpa didikan Tuhan, berjalan tanpa petunjuk Tuhan, yaitu kita berjalan di dalam diri kita sendiri. Kita yakin pada diri kita sendiri bahwa kita ketika melakukan sesuatu, kita percaya bahwa hal itu kita sendiri yang melakukan. Apalagi hal yang kita lakukan itu menghasilkan suatu dampak yang luar biasa, dampak yang begitu wow bagi kita. Tetapi sadarkah kita pemudi-pemudi, hal itu adalah penolongan Tuhan? Kita tidak sadar dalam hal itu. Berjalan di kegelapan adalah perbuatan yang luar biasa yang tidak kita andalkan Tuhan. Kita berjalan menuntut diri kita sendiri. Kita berjalan hanya melalui kepercayaan kita sendiri. Tetapi melalui Natal ini, saya rasa kita akan dibawa kepada berjalan dalam petunjuk Tuhan. Terang di dalam kegelapan maksudnya adalah terang yang bersinar. Terang yang telah kita dapatkan sukacita yang luar biasa dari makna Natal ini. Pemuda-pemudi, ingatkah kita, tahukah kita pada waktu bangsa Israel menghadapi begitu banyak siksaan dari suatu bangsa Asyur. Tetapi melalui kelahiran Yesus mereka sudah mendapatkan terang yang luar biasa. Di mana di ayat pertama tadi dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang. Ketika bangsa Israel sudah disadarkan oleh Yesaya, mereka mendapatkan sukacita yang luar biasa. Mereka tidak lepas dari bangsa Asyur. Mereka mendapatkan sukacita. Karena apa? Karena Yesaya memperkenalkan tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus, pemuda-pemudi pada saat ini adalah membawa kita ke dalam sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menolong kita dalam setiap persoalan kita yang kita hadapi, mungkin di minggu lalu, bahkan mungkin pada saat ini. Pada saat ini kita mengalami duka cita, tapi saya harap pemuda-pemudi di tempat ini melalui Natal kita menghadapkan sukacita yang luar biasa. Pemuda-pemudi, kelahiran Yesus adalah suatu hal yang sukacita bagi kita. Kenapa? Ketika kita tidak mengenal Tuhan, ketika kita sudah memiliki pemahaman tentang kelahiran Yesus, maka kita akan mendapatkan sukacita. Pemuda-pemudi, banyak sekali persoalan yang kita hadapi, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Tapi melalui teks ini kita diajak agar tetap mengandalkan Tuhan. Pemuda-pemudi, janganlah selalu kita berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan mengajak kita ke dalam kehancuran. Kegelapan mengajak kita ke dalam suatu peristiwa atau masalah. Tetapi ketika kita berjalan dalam terang, maka kita menghadapi sukacita. Tetapi haruskah kalian tahu pemuda-pemudi, terang yang besar itu hanya kita dapatkan dari Yesus Kristus. Terang yang besar itu hanya kita peroleh dari Yesus Kristus. Tidak ada terang yang besar selain Yesus Kristus. Yesus Kristus membawa kita ke dalam sukacita.
Yesus Kristus mengajarkan kita selalu bersyukur. Tapi pemuda-pemudi, melalui ini saya mengajak kita agar meninggalkan suatu perbuatan-perbuatan yang menurut kita suatu perbuatan yang tidak baik atau menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. Jadi saya harap pemuda-pemudi selalulah mengandalkan Tuhan, dan ingatlah ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan terang yang luar biasa, yang sukacita yang luar biasa. Jadi tantangan bagi kita, apakah kita benar mulai hari ini siap-siap atau sudah percaya bahwa terang yang besar itu akan kita peroleh dalam kehidupan kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kasih karunia yang masih memberikan kepada kami. Kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Berkati kami, berikan kesehatan dari umur Tuhan. Penyadar dosa yang kami perbuat atas kami Tuhan, dan tidak terangkan seluruh yang akan memberikan kepada kami. Dalam nama Yesus, amin.